Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igo Fatahila Ilham dengan NIM terakhir 356. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan statistik pekan UAS. Statistik tentang basic analisis regresi menggunakan Python dan Excel. Langsung saja, yang pertama untuk ini penugasannya. Kemudian regresi. Apa itu regresi? Uji regresi merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi sesuai dengan data yang ada. Tujuan utama uji regresi adalah menentukan apakah terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model. Melibatkan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan dan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya hubungan. Hasil uji regresi memberikan wawasan tentang seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data, tetapi interpretasinya harus hati-hati dan mempertimbangkan konteks serta asumsi-asumsi yang mendasari analisis tersebut. Di sini saya menganalisis tentang data yang dikagal ini poker game dataset. Berikut link data kagel yang saya download. Untuk yang pertama, uji asumsi klasik regresi. Berikut hasil dari histogram dan ggplot. Interpretasi heteroksida nilai nilai P dengan P 0,45, 15, 34, dan sekian-sekian. Darwinnya 2,0379 sekian-sekian. Kemudian uji normalitasnya 0,0. Kesimpulannya, model ini baik dalam hal heteroskedastis dan autokorelasi. Tetapi ada kekhawatiran tentang normalitas residu. Yang selanjutnya adalah pemodelan regresi manual. Berikut ini adalah tampilnya. Di sini residual outputnya, di sini summary output. Kemudian selanjutnya ini scatter plotnya, chart itu bisa dilihat. Kemudian interpretasi regresi manual. Model ini memiliki kecocokan yang sangat rendah dengan data, menunjukkan bahwa variabel independen yang dipilih tidak cukup baik dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Model ini memerlukan peninjauan, mungkin dengan mempertimbangkan variabel tambahan atau mengubah pendekatan model. Kemudian di sini ada pemodelan regresi di Python. Mengambil 100 data dari 1000 data, bisa dilihat di sini. Kemudian request 1000 menunjukkan penjelasan sempurna variabilitas variabel dependen yang tidak biasa dan mungkin menunjukkan overfitting atau kesalahan data atau model. Ini untuk F statis dan prop F statis. Sangat tinggi menunjukkan signifikan statik model, tetapi harus ditafsirkan dengan hati-hati. Untuk uji normalitas menunjukkan residu tidak normal, squamous dan kurtosis tinggi menunjukkan penyimpangan dari normalitas. Kesimpulan model ini memiliki masalah serius termasuk potensi overfitting, autokorelasi, dan residu yang tidak normal. Pengguna variabel dependen sebagai prediktor menunjukkan kesalahan dalam pemodelan model dan data perlu ditinjau ulang secara kritis. Kemudian yang selanjutnya pemodelan regresi di Python mengambil 1000 data dari keseluruhan. Ini berikut datanya. Kemudian keduanya
1000 menunjukkan penjelasan sempurna variabilitas variabel dependen yang tidak biasa dan bisa menunjukkan overfitting atau kesalahan model. Untuk F statik sangat tinggi dengan probabilitas mendekati nol, menandakan signifikasi statik yang ekstrim tetapi tidak lazim. Uji normalitasnya menunjukkan residu tidak normal. Sebenarnya meskipun R-squared sempurna, ada masalah serius dalam model, termasuk potensi overfitting, autokorelasi, distribusi residu yang tidak normal, dan kesalahan struktural struktural dalam model. Model ini memerlukan revisi dan analisis ulang. Kemudian di sini adalah uji parsial regresi, bisa dilihat untuk masing-masing variabel. Untuk 1000 data dan data yang saya ambil ini lebih dari 1000. Kemudian selanjutnya implementasi uji parsial regresi. F statistiknya semua nilai negatif yang tidak masuk akal secara statik dan bisa menunjukkan kesalahan dalam perhitungan. Untuk selanjutnya p-value tidak terdefinisi untuk semua variabel menandakan potensi masalah dalam perhitungan atau asumsi statik. Interpretasi untuk semua variabel, tapi ini mungkin tidak valid karena nilai F statik dan p-value yang tidak biasa. Kesimpulannya, terdapat masalah serius dalam hasil ini, menyarankan untuk memeriksa kembali data dan metodologi perhitungan. Kemudian di sini tabel di sini histogramnya uji simulasi regresi. Bisa dilihat di sini suite of 3 kartu ketiga ini lebih tinggi. Kemudian kesimpulannya, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki keandalan dalam menjelaskan variasi variabel dependen dan bahwa variabel-variabel independen secara keseluruhan memberikan kontribusi yang signifikan dalam model tersebut. Kemudian yang terakhir ini uji kebaikan model. Bisa dilihat scatter plotnya seimbang. Kemudian model model ini tidak efektif. Rescore yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak efektif dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Model tersebut tidak memberikan penyesuaian yang baik terhadap data. Pertimbangan model alternatif mungkin perlu mempertimbangkan model lain atau meninjau kembali variabel-variabel yang termasuk dalam model saat ini. Kemungkinan variabel penting yang mempengaruhi variabel dependen tidak dimasukkan atau model tersebut tidak sesuai dengan struktur data yang ada. Kesimpulan, secara umum model ini memiliki kecocokan yang sangat rendah terhadap data yang diamati, menunjukkan bahwa ia tidak efektif dalam menjelaskan atau memprediksikan variabel dependen dengan variabel independen yang saat ini digunakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kurang lebihnya ada data Kaggle.